Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dampak Penggunaan Iptek bagi Kesehatan pada Proses Belajar Mengajar selama Pandemi COVID-19. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial dan Budaya. Saya sendiri yaitu Yesika Nadia dan dua rekan saya yaitu Izatul Maulida dan Yovanta Aminandi. Selamat menyaksikan. Outline materi yang pertama, hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. 2. Dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. 4. Dampak penggunaan iptek bagi kesehatan pada proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, opini kelompok mengenai sosial untuk mengatasi masalah yang terjadi. Apa hubungan antar manusia, sains, teknologi, dan seni? Yang akan saya jelaskan yaitu apa itu sains. Sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta, dan bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Artinya, hasil observasi atau pengamatan baik di laboratorium untuk ilmu-ilmu kealaman maupun di masyarakat untuk ilmu-ilmu sosial. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi 3 kriteria pokok. Yang pertama, aspek ontologis, artinya bidang studi yang bersangkutan telah memiliki objek studi atau kajian yang jelas. Dalam hal ini, bahwa yang namanya objek suatu studi itu harus yang jelas, artinya dapat diidentifikasikan, dapat diberi batasan, serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi suatu ilmu itu sendiri terdapat 2 macam, yaitu objek material serta objek formal. Yang kedua, aspek epistemologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki metode kerja yang jelas. Dalam hal ini, terdapat 3 metode kerja suatu bidang studi, yaitu dedukasi, indukasi, serta edukasi. 3. Aspek aksiologis, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Misalnya, bidang studi tersebut dapat menunjukkan adanya nilai teoritis, hukum generalisasi, kecenderungan umum, konsep, serta kesimpulan logis, sistematis, dan koheren. Selain itu juga, bahwa dalam teori serta konsep tersebut tidak menunjukkan adanya kerancuan, kesemrawutan pikiran, atau penentangan kontradiktif di antara satu sama lainnya. Apa itu teknologi? Istilah teknologi berasal dari kata teken dan logis. Kata Yunani kuno teken berarti seni kerajinan, teken. Kemudian lahirlah perkataan teknikos, yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam pengertian bahwa penerapan itu menunjukkan pada perbuatan atau perwujudan sesuatu. Macam-macam teknologi. Yang pertama, teknologi modern mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, padat modal. 2. Teknis elektrik. 3. Menggunakan bahan impor. 4. Berdasarkan penelitian mutakhir. Yang kedua, teknologi madya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, padat karya. Kedua, dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat. Ketiga, menggunakan alat setempat. 4. Berdasarkan alat penelitian. Yang ketiga, teknologi tradisional mempunyai ciri-ciri. Pertama, bersifat padat karya. Kedua, menggunakan keterampilan setempat. Ketiga, menggunakan bahan setempat. Keempat, berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Apa itu seni? Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, atau dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya, seperti tari, lukis, ukir, dan sebagainya.
Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses upaya sadar antara manusia dengan sesama secara berabad, di mana pihak ke-1 atau pendidik secara terarah membimbing perkembangan, kemampuan, dan kepribadian pihak kedua atau peserta didik secara manusiawi, yaitu orang per orang. Oleh karena itu, budi bahasa pun adalah suatu seni. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Lalu, apa sih hubungan ketiganya dengan manusia? Jadi, hubungan antara manusia, teknologi, sains, dan seni adalah yang pertama, tanpa ilmu tidak akan ada teknologi. Maksudnya bagaimana? Jadi, dengan ilmulah mereka bisa menciptakan teknologi yang bisa berkembang pada saat ini. Kalau mereka tidak mempunyai ilmu, maka mereka tidak akan punya pemikiran yang bisa menciptakan suatu benda yang bisa dipergunakan oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Yang kedua adalah tanpa teknologi, ilmu sulit berkembang pesat. Maksudnya bagaimana? Kita lihat saja pada era globalisasi dan zaman ini. Kita mendapatkan ilmu bergantung pada teknologi. Contohnya daring. Sekarang daring itu adalah cara mereka untuk tetap mendapatkan ilmu sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka, tapi melalui sistem yang berbeda dari zaman dahulu. Kalau dahulu kita bisa bertatap langsung, tapi kalau sekarang kita melalui teknologi ciptaan manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah baik ilmu maupun teknologi memerlukan sentuhan seni dalam pengembangannya. Mengapa sih teknologi dan ilmu juga perlu sentuhan seni? Karena dengan seni mereka bisa memunculkan kreativitasan mereka, inovasi mereka, sehingga dalam pengembangannya semakin lama semakin pesat. Contohnya, pada zaman dahulu gadget hanya bisa untuk SMS, telepon, tapi kalau zaman sekarang bisa video callan jarak jauh, kita bisa mendapatkan ilmu, yaitu contohnya daring dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tanpa manusia, siapa yang akan mengelola teknologi, ilmu, dan juga seni? Ya, di sini adalah manusia adalah orang yang sangat berperan penting. Karena apa? Mereka yang mengelola, mereka yang menciptakan. Jadi mereka bisa mengambil dari mana mereka akan kurang apa dari penciptaan mereka, sehingga mereka bisa mengembangkannya dari unsur ilmunya, dari unsur seninya, sehingga mereka saling berhubungan untuk mengelola dan menciptakan lebih baik lagi untuk kedepannya. Hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Yang pertama, manusia bisa menemui dan mencari kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam sehingga menghasilkan sains. Jadi, di sini mereka bisa menghasilkan sains jika mereka bisa mencari kebenaran, menemui kebenaran melalui ilmu dengan mengenal atau memahami hakikat manusia. Setelah itu, manusia menerapkan ilmu pengetahuan dalam pengertian bahwa penerapan itu menuju pada perbuatan dan perwujudan sesuatu. Dari perbuatan dan perwujudan sesuatu itulah menghasilkan teknologi. Jadi, teknologi itu muncul ketika kita menerapkan ilmu pengetahuan yang bisa kita kembangkan sehingga kita bisa mengembangkan kekreativitasan kita, inovasi kita, sehingga kita bisa menciptakan teknologi tersebut. Baik, selanjutnya adalah dalam proses manusia mencari sains dan teknologi, ada seni di dalamnya, seperti keahlian membuat karya yang bermutu. Maksudnya bagaimana? Jadi seni itulah yang memunculkan kekreativitasan kita, inovasi kita, sehingga kita bisa mengembangkan apa ciptaan yang akan kita buat. Contohnya gadget, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gadget pada zaman dahulu dan sekarang sudah sangat berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu dampak penggunaan iptek dalam kehidupan sosial budaya. Jadi, teknologi itu diciptakan manusia untuk membantu meringankan segala aktivitas kehidupannya demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Banyak sekali pemanfaatan teknologi yang bisa berguna bagi kehidupan manusia. Namun, sebaliknya, iptek juga akan berdampak buruk jika manusia justru menyalahgunakan. Gambaran kondisi saat ini, manusia yang telah jauh dipengaruhi oleh teknik. Yang pertama
pertama adalah situasi tertekan. Maksudnya bagaimana manusia ini mengalami ketegangan akibat penyerapan mekanisme teknik. Kedua adalah perubahan ruang dan lingkungan manusia. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini teknik telah mengubah lingkungan dan juga hakikat manusia. Yang ketiga adalah perubahan waktu dan gerak manusia. Maksudnya bagaimana? Disinilah teknik telah merubahnya semuanya sehingga manusia terlepas dari hakikatnya. Yang keempat adalah terbentuknya suatu masyarakat massa, di mana manusia hanya membentuk suatu masyarakat massa. Dan artinya apa? Hanya akan ada kesenjangan sebagai masyarakat yang kolektif. Yang kelima adalah kehilangan aspek moral. Maksudnya apa? Banyak manusia modern yang kehilangan karena kemajuan dan kemodernannya, sehingga mereka melupakan moral-moral pada zaman dahulu dan mengikuti arus zaman globalisasi yang banyak berdampak buruk ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kemajuan teknologi pada aspek sosial budaya. Yang pertama adalah kemerosotan moral. Maksudnya bagaimana? Moral pada zaman sekarang manusia sudah dipengaruhi oleh teknologi, sehingga mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga moral mereka dinilai dari orang lain semakin turun karena mengikuti zaman sekarang, yaitu zaman era globalisasi. Yang kedua adalah kenakalan dan tindak penyimpangan remaja. Sudah kita lihat banyak sekali remaja yang menganggap suatu hubungan antara laki-laki dan manusia pada zaman sekarang adalah suatu hubungan yang biasa. Mereka melakukan di luar batas sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, dirinya sendiri maupun yang lainnya. Dan itulah karena efek kemajuan teknologi. Karena kemajuan efek teknologinya, mereka bisa melihat video yang sebenarnya belum bisa mereka tonton, tapi karena itu tersedia membuat mereka mempunyai rasa ingin tahu, sehingga mereka itu mengikuti pada masa-masa orang dewasa, padahal sebenarnya mereka masih anak yang belum boleh mengetahui hal-hal yang seharusnya belum boleh diketahui. Yang ketiga adalah pola interaksi manusia yang berubah. Maksudnya bagaimana? Interaksi mereka pada zaman dahulu dan sekarang sudah berubah. Kita lihat saja, mereka berinteraksi pada zaman dahulu, mereka bertemu langsung, mereka bermain dengan kesederhanaannya, tapi berbeda dengan sekarang. Mereka berinteraksi tapi sama-sama memegang gadget sendiri-sendiri. Itulah interaksi yang bisa menyebabkan rasa keegoisan, rasa keindividualisan yang muncul pada diri manusia itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya adalah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam rangka untuk membangun peradaban pada bangsa tersebut. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, kemandirian dan juga daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Baik, materi selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan iptek. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Yang kedua, rendahnya kontribusi iptek dalam sektor produk. Yang dimaksudkan di sini yaitu pada sektor produk ekspor, yaitu masih sangat rendahnya teknologi, efisiensi, serta produktivitasnya. Yang ketiga yaitu belum optimalnya mekanisme intermediasi yang menjembatani antara pengguna dengan layanan iptek yang tersedia. Nah, di sini sangat berselisih banyak karena iptek di Indonesia ini belum bisa menampung kebutuhan iptek yang ada bagi seluruh pengguna iptek tersebut. Yang keempat yaitu lemahnya sinergi kebijakan iptek, sehingga kegiatan iptek belum mampu memberikan hasil yang signifikan. Yang kelima yaitu masih terbatasnya sumber daya iptek. Hal ini tercermin dalam rendahnya SDM serta kesenjangan pada pendidikan di bidang iptek. Yang keenam yaitu masih belum berlakunya budaya iptek di kalangan masyarakat. Budaya iptek yang seharusnya berkembang di masyarakat yaitu penalaran objektif, rasional, maju, unggul, serta mandiri. Nah, penalaran atau budaya ini belum
berlaku di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tidak lebih suka menggunakan daripada membeli, tidak lebih suka menciptakan daripada menggunakan, dan tidak lebih suka belajar serta berkreasi daripada hanya sekedar menggunakan iptek. Yang ketujuh yaitu belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan iptek tentu saja berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan hidup. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum berkembangnya sistem manajemen dan teknologi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedelapan yaitu masih lemahnya peran menanggulangi dan mengatasi bencana alam. Korban bencana alam merupakan indikator dari lemahnya penggunaan iptek. Nah, di sini seharusnya iptek sudah mampu dalam memberikan antisipasi serta solusi dalam menghadapi bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, banjir, pemanasan global, anomali iklim, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak penggunaan iptek bagi kesehatan pada proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Dengan kemajuan teknologi khususnya internet dan berbagai alat komunikasi seperti handphone, laptop, smartphone, dan lain sebagainya mampu mempermudah seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan, tidak terkecuali dengan kegiatan pembelajaran. Adanya teknologi dapat mempermudah proses pembelajaran di era new normal ini, yang mana pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka langsung, yaitu dilakukan secara daring. Nah, dari penggunaan iptek pada proses pembelajaran di era new normal ini tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Materi selanjutnya yaitu dampak negatif dari penggunaan gawai. Yang pertama, resiko terkena radiasi. Jika seseorang menggunakan gawai terlalu lama, maka akan meningkatkan resiko terkena radiasi gawai. Radiasi gawai dapat menyebabkan penyakit yaitu kanker otak, tumor otak, Alzheimer, Parkinson, dan juga sakit kepala. Dan jika seseorang telah menggunakan gawai sejak usia masih kecil, maka rentan waktu terpapar sinar gawai tersebut akan lebih panjang dibandingkan dengan orang yang menggunakan gawai ketika sudah dewasa. Dan juga ketika masih anak-anak adalah masa tumbuh kembang otak, sehingga resiko terkena penyakit juga akan meningkat. Yang kedua yaitu terganggunya kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh yang dimaksudkan di sini yaitu kesehatan mata. Karena dengan kita memandangi layar gawai terus-menerus, mata bisa menjadi kelelahan, dan kelelahan yang terus-menerus bisa mengakibatkan mata minus. Yang ketiga yaitu terganggunya fungsi PFC. PFC adalah prefrontal cortex, adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai moral lainnya. Seseorang dengan kecanduan teknologi yaitu gawai, otaknya akan memproduksi hormon dopamin secara berlebihan dan mengakibatkan fungsi PFC yang terganggu. Yang keempat yaitu terhambatnya perkembangan kebahasaan. Seorang anak yang terbiasa menggunakan gawai dan tidak sempat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, maka akan terganggu fungsi kebahasaannya karena jarang melakukan komunikasi dengan temannya atau orang lain. Yang kelima yaitu kecanduan. Mental seseorang yang menggunakan gawai terus-menerus akan menimbulkan kecanduan dan tidak bisa terpisahkan dari gawai tersebut. Yang keenam yaitu lambat memahami pembelajaran. Yang di sini yang dimaksudkan yaitu ketika seorang sudah kecanduan dengan gawai, maka konsentrasinya akan terpecah belah antara pelajaran dengan penggunaan gawai tersebut, sehingga konsentrasi untuk pembelajaran tidak akan maksimal dan tidak akan bisa konsentrasi secara penuh. Yang terakhir atau ketujuh yaitu resiko penyalahgunaan. Di sini sangat banyak sekali contohnya, terutama pada remaja, seperti penggunaan gawai untuk bermain game yang secara berlebihan, menonton video pornografi, dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut terus-menerus dibiarkan, maka akan bisa merusak generasi bangsa.
Materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah dari dampak penggunaan iptek bagi kesehatan pada proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Aktivitas yang biasanya dilakukan di luar rumah harus dilakukan dan terpaksa dialihkan di dalam rumah. Tidak terkecuali dalam kegiatan belajar mengajar mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet dan alat penunjang pembelajaran seperti gadget, laptop, iPad, dan lain sebagainya juga meningkat. Dampak negatif dari penggunaan internet dan media elektronik tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalisir dengan cara mulai dari pengawasan orang tua untuk anak usia dini hingga menjaga pola hidup bagi anak usia remaja, seperti menjaga pola makan yang sehat, dan juga menjaga tubuh agar tetap sehat. Materi selanjutnya yaitu cara meminimalisir dampak penggunaan iptek. Yang pertama, pendampingan dialogis orang tua pada anak usia dini. Di sini dimaksudkan yaitu orang tua harus berperan sebagai komunikator, sedangkan anak harus berperan sebagai komunikan, sehingga orang tua dapat mengatur kegiatan anak di rumah dan anak harus mengerti apa yang dimaksudkan orang tua. Yang pertama, orang tua harus membatasi penggunaan gawai atau gadget, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua, orang tua harus selalu mengawasi anak saat anak menggunakan gawai atau gadget. Jika orang tua melakukan pengawasan, anak tidak akan melakukan tindakan yang salah dalam penggunaan gawai atau gadget. Yang ketiga yaitu orang tua harus melakukan gerakan 1821, yaitu melakukan puasa gawai atau gadget dan puasa internet mulai dari pukul 18.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, sehingga anak dapat membatasi penggunaan gawai serta gadget dan tidak terbiasa untuk menggunakan gawai atau gadget secara berlebihan. Yang kedua yaitu mengerjakan kegiatan positif selama di rumah aja. Kegiatan positif ini sangat bervarian dan banyak sekali yang bisa dilakukan. Contohnya yaitu bisa memasak, menanam bunga, mengobrol dengan keluarga, dan juga mengaji bersama. Kegiatan positif ini bisa mengalihkan seseorang dalam penggunaan gawai yang berlebihan, karena kesibukan tersebut bisa mengalihkan seseorang dan tidak menggunakan gawai secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu menjaga tubuh agar tetap sehat. Jika di rumah saja, bisa melakukan workout atau olahraga ringan yang tidak memerlukan alat seperti yang ada di gym. Dengan menjaga kesehatan tubuh, maka akan menjaga kita secara lahir dan batin, sehingga juga dapat mengalihkan perhatian kita dari gawai atau gadget dan kita tidak akan berlebihan dalam menggunakan gawai atau gadget. Yang keempat yaitu pola makanan bergizi. Kita harus menanamkan pola makanan bergizi selama di rumah saja, karena dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kita juga turut menjaga kesehatan kita dan kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan dari penggunaan gadget yang terlalu lama. Selanjutnya yaitu opini kelompok mengenai solusi untuk mengatasi dampak penggunaan iptek bagi kesehatan pada proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Kelompok kami setuju tentang cara meminimalisir dampak penggunaan iptek, yaitu dengan pendampingan dialogis orang tua untuk anak usia dini, mengerjakan kegiatan positif selama di rumah saja, menjaga tubuh agar tetap sehat, serta pola makanan bergizi. Selain itu, kelompok kami juga mempunyai pendapat yang pertama yaitu untuk anak usia dini. Anak usia dini seharusnya tidak diberikan gadget atau gawai secara pribadi oleh orang tuanya, sehingga orang tua bisa mengawasi anak dalam menggunakan gadget atau gawai tersebut. Yang kedua, anak usia dini seharusnya ditanamkan pola pikir mengenai dampak negatif serta dampak positif dari penggunaan gawai, sehingga anak tahu resiko jika menggunakan gawai terlalu berlebihan bisa berakibat pada kesehatan tubuhnya. Yang ketiga yaitu anak sering diperdengarkan oleh hal-hal baik melalui internet, contohnya yaitu kisah nabi-nabi, murotal Al-Quran, dan juga ceramah agama. Dengan terbiasa mendengarkan hal-hal baik,
anak akan mengetahui mana hal baik dan mana hal buruk tentang dampak negatif dari penggunaan gadget atau gawai, dan anak bisa membatasi dirinya sendiri agar tidak berlebihan dalam penggunaan gawai atau gadget. Selanjutnya, jika untuk anak usia remaja, menurut kelompok kami, untuk anak usia remaja seharusnya bisa berkomitmen untuk menjaga kesehatan pada dirinya sendiri. Karena jika kesehatan tersebut terjaga, yang untung siapa? Ya, diri remaja itu sendiri, bukan orang lain. Sehingga remaja harus bisa berkomitmen untuk menjaga kesehatannya dengan tidak menggunakan gawai atau gadget secara berlebihan. Dampak negatif dari penggunaan gadget yang sering dialami pada anak usia remaja yaitu mata yang minus karena terlalu lama memandangi layar gadget atau gawai. Cara-cara yang bisa dilakukan anak remaja untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan gawai atau gadget antara lain, yang pertama, menghapus aplikasi yang membuat kecanduan. Yang kedua, mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Lalu, beristirahat memandang gadget apabila mata sudah lelah. Cara-cara ini bisa dilakukan remaja untuk menghindari dampak negatif dari penggunaan gadget, terutama yaitu mata minus. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat membuka pandangan bagi orang tua serta remaja di Indonesia untuk membatasi penggunaan gadget, karena penggunaan gadget yang terlalu berlebihan dapat berakibat pada kesehatan tubuh dan dampak negatif lainnya yang juga bisa mengarah kepada kesehatan otak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.